Pemirsa, BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat untuk 5 jenis vaksin COVID-19 sebagai vaksin booster. Program booster vaksin COVID-19 di Indonesia rencananya akan dimulai besok 12 Januari 2022. BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat untuk 5 jenis vaksin COVID-19 di Indonesia. Kelima vaksin yang telah disetujui adalah vaksin CoronaVac PT Bio Farma, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivax. Untuk vaksin CoronaVac, Pfizer, dan AstraZeneca digunakan sebagai booster bagi penerima vaksin dengan jenis yang sama sebelumnya. Sementara vaksin Moderna bisa diberikan sebagai booster untuk penerima jenis vaksin yang berbeda pada dosis pertama dan kedua. Berdasarkan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia, booster vaksin COVID-19 diberikan kepada orang dewasa di atas 18 tahun. Penyuntikan dilakukan dengan jangka waktu di atas 6 bulan setelah dosis kedua. Pada hari ini kami melaporkan ada 5 vaksin yang telah mendapatkan emergency authorization, yaitu dan telah tentunya sebelum mendapatkan emergency authorization dari Badan POM telah melalui proses evaluasi bersama para tim ahli Komite Nasional Penilai Obat atau Vaksin dan telah mendapatkan rekomendasi memenuhi persyaratan yang ada sehingga bisa dilanjutkan dengan proses pemberian emergency use authorization. Pertama adalah vaksin CoronaVac COVID-19 Bio Farma. Ini adalah untuk booster homolog yang akan diberikan sebanyak 1 dosis setelah 6 bulan dari vaksinasi primer dosis lengkap CoronaVac vaksin COVID-19 untuk usia 18 tahun. Dorongan agar pemerintah Indonesia menggunakan vaksin COVID-19 berlabel halal terus disuarakan masyarakat. Sementara Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 2 fatwa terkait vaksin halal dari China, yakni vaksin jenis Zivivax dan Sinovac. Berbekal fatwa ini, MUI meminta Kementerian Kesehatan agar memprioritaskan penggunaan vaksin halal untuk umat Muslim. Karena itu kita minta kepada pemerintah untuk menyediakan vaksin yang halal. Karena sepanjang kita ketahui bahwa pihak produsen menyediakan vaksin halal, tentu cara penyediaannya itu tergantung kepada, kita serahkan sebenarnya kepada pemerintah. Jadi tidak ada alasan menurut hemat saya kalau menyediakan vaksin yang tidak halal. MUI menegaskan vaksin non-halal atau yang mengandung kadar haram boleh dipergunakan jika dalam keadaan darurat yang bersifat sementara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.